Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset John, apa kabar John? Oke, di video kali ini saya akan menceritakan ya, membahas tentang cara beternak burung puyuh. Oke, nah burung puyuh adalah salah satu unggas ya, salah satu unggas kegemaran masyarakat Indonesia, di mana permintaan telur puyuh yang tinggi. Namun meski begitu, burung puyuh kini sudah banyak dipelihara untuk dibudidayakan dan dijual burungnya atau telurnya. Nah, bagi kalian yang masih pemula dan tertarik ingin menjalankan bisnis atau usaha beternak burung puyuh ini, saya akan membahas cara beternak burung puyuh, dan apabila kalian ingin mencoba, kalian bisa menjalankan di rumah ya, di samping rumah. Sebelum saya lanjut, saya akan memberitahu keunggulan dan manfaat budidaya burung puyuh ini ya, atau disingkat dengan BP. Apa keunggulan budidaya ternak burung puyuh? Yang pertama, modalnya nggak terlalu besar, modalnya kecil. Kita bisa memulai dengan 100 ekor, 200 ekor, atau dengan satu box atau 500 ekor. Yang kedua, bisa dipelihara di dalam lingkungan rumah atau di karangan rumah gitu kan, untuk 100 ekor bisa lah. Yang ketiga, waktu bertelur dia cepat, dia dari dioki. Kalau misalnya kita budidayakan dari dioki sekitar 40 hari atau 37 hari dia udah bertelur. Tapi kalau misalnya kita beli fulet umur 30 hari, sekitar seminggu lagi dia bisa bertelur. Yang keempat, burung puyuh ini dia tahan terhadap penyakit. Dia bisa disesuaikan dengan keadaan iklim Indonesia lah, hanya 2 iklim gitu kan. Nah, dan manfaatnya apa kita kalau misalnya budidaya ternak burung puyuh ini? Manfaat budidaya ternak BP atau burung puyuh petelur ini dapat dijadikan bisnis atau usaha sampingan rumah ya, dapat kita jadikan bisnis atau usaha sampingan ya, bagi yang berguna lah. Terus yang telurnya dia sangat baik untuk kesehatan ya, sangat baik untuk kesehatan. Terus dagingnya juga bisa kita olah untuk masakan bakso segala macam. Terus yang keempat, limbahnya atau kotoran burung puyuh ini dapat dijadikan pupuk kandang ya, seperti yang saya lakukan ini. Saya ada berapa tanaman di sini, untuk nggak saya beli pupuknya, cuma saya kasih kotoran limbah puyuh ini ya, KOH nya ini untuk durian. Ini durian montong. Terus ada rambutan, saya kasih juga pupuk kandang KOH burung puyuh. Nah, kayak gini, ini sangat bermanfaat gitu. Jadi kita nggak keluar duit untuk budidaya durian ini. Terus rambutan, saya akan menjelaskan tentang rambutan burung puyuh ya. Nah, tinggal lama-lama kita langsung aja bagaimana langkah-langkah untuk memulai atau cara beternak burung puyuh mudah bagi pemula gitu kan. Bagaimana cara beternak burung puyuh? Yang pertama, mempersiapkan kandang ya. Kandang ya. Kalau nggak ada kandang kita nggak bisa menjalankan bisnis ini gitu. Mempersiapkan kandang dengan kondisi tidak terlalu lembab dan tetap terkena sinar matahari. Kandang yang diterapkan menggunakan 2 pilihan ya kan. Kalau misalnya yang saya jelaskan ini untuk DOK ya, untuk puyuh-puyuh kecil yang merentas. Nah, nggak saya ceritakan tentang pulet, burung pulet ya. Ini yang saya bahas tentang DOK ya. Kalau misalnya DOK datang gitu kita berdayakan dengan DOK, ada yang menggunakan baterai. Kalau udah besar ada langsung kita gunakan baterai. Dan ada pula yang menggunakan kandang sistem umbaran yang kayak gini. Nah, saya nanti akan jelaskan bagaimana ya kan sistem kandang baterai, kegunaannya, kandang baterai apa, manfaat kandang baterai untuk punya apa gitu. Terus keunggulannya apa gitu. Nah, kelemahan kandang baterainya apa, kandang umbarannya apa, pasti ada kelemahan. Budidaya puyuh memerlukan beberapa jenis kandang yang berbeda sesuai dengan
masa atau usia puyuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah itu kita mempersiapkan kandang. Kalau nggak ada kandang dia nggak bisa bertelur nantinya, kena hujan, kena matahari kan, aduh becek. Yang kedua, kita harus mempersiapkan bibit. Bibit di sini ada bibit yang berkualitas, yang bagus, yang lincah, yang gesit gitu kan. Kita harus tahu ciri DOQ yang lincah gitu, jangan asal beli tahu-taunya satu box jantan semua. Sebelum bibit BP atau burung puyuh ini datang, pastikan kandang sudah dalam keadaan bersih. Lakukan penyemprotan dengan menggunakan desinfektan untuk membunuh bakteri, jamur maupun virus penyebab penyakit. Sesaat setelah bibit burung puyuh petelur tiba, sebaiknya biarkan burung puyuh tanpa pakan untuk mengurangi stres akibat perjalanan. Dan terakhir, cara perawatannya. Cara perawatan ini sangat pengaruh. Kita kalau udah beli nggak kita rawat, ya kan, nggak kita apa-apain, nggak kita kasih minum, percuma kita budidaya nggak kasih makan. Jadi, cara pemberian pakan atau perawatan burung puyuh ini, pakan puyuh petelur yang baik harus mengandung karbohidrat, jangan asal-asal beli pakan gitu ya. Proteinnya harus tinggi untuk anakan dia, lemak, vitamin ya, mineral, dan air dalam jumlah yang cukup. Pakan yang digunakan untuk puyuh petelur dapat berbentuk tepung, pelet, dan remah-remah yang disesuaikan dengan umur. Yang saya bahas ini DOQ ya, makanya harus pakan DOQ gitu. Pemberian pakan ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari, pagi dan siang. Ini kalau untuk anakan gitu. Anakan harus 2 kali sehari gitu. Untuk puyuh anakan ya. Sementara untuk puyuh dewasa, kalau misalnya udah gede, dia udah siap kita beri pakan petelur, itu semua kalau di kandang saya ini cukup saya beri 1 kali gitu. Air juga saya sehari sekali saya kasih, pakan juga sehari saya kasih. Sementara untuk puyuh dewasa harus diberikan pakan 1 kali dalam sehari, yaitu saat pagi hari aja. Oke, cuma itu yang dapat saya kasih info tentang cara berternak burung puyuh atau cara budidaya ternak burung puyuh. Bagi kalian yang ingin mencoba, silahkan mencoba, silahkan mempraktekkan, nggak usah banyak-banyak, 200 atau 1 box aja bisa kita jalankan di rumah ya. Oke, cus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke John, bye bye.